Sejak bulan Maret 2020, seluruh keseruan kompetisi dan pertandingan olahraga di seluruh Indonesia praktis terhenti. Mulai dari Liga 1 dan Liga 2 di sepak bola, Indonesian Basketball League di bola basket, hingga Proliga di cabang olahraga bola voli, semua menghentikan kegiatannya. Penyebaran virus corona yang semakin meluas di tanah air menjadi penyebab utamanya. Tahun 2020 menjadi tahun yang kelabu bagi dunia olahraga, tak terkecuali bagi dunia olahraga Indonesia. Dan sebagai cabang olahraga terpopuler di tanah air, sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang paling terpukul dengan adanya pandemi COVID-19. Efek domino terhentinya kompetisi berdampak pada klub, pemain, wasit, hingga perangkat pertandingan yang semuanya harus rela kehilangan pemasukan dan pendapatan. Timnas sepak bola Indonesia juga harus terkena imbasnya dengan harus melakukan perubahan program latihan yang sudah disusun sebelumnya karena sejumlah event-event internasional juga harus mengalami penundaan. Di level senior, ditundanya 3 laga sisa kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia dan Piala AFF membuat Timnas Indonesia praktis tidak memiliki agenda apapun hingga akhir tahun 2020. Sementara di Timnas U19, Piala Asia U19 2020 yang mestinya berlangsung di bulan Oktober juga urung dilaksanakan dan digeser ke tahun 2021. Nasib serupa juga harus dialami anak-anak Timnas U16 yang awalnya dijadwalkan akan tampil di Piala Asia U16 di akhir tahun 2020. Khusus untuk Timnas U19, pelatih Sinteyong juga memiliki beban tambahan karena tim Garuda Muda juga dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 tahun 2021 yang akan berlangsung di Indonesia. Beberapa kali molornya jadwal training camp luar negeri akibat pandemi ditambah tidak adanya kompetisi di dalam negeri juga menjadi kendala tersendiri. Lebih penting lagi kepada Timnas. Timnas sekarang harusnya berada di dalam satu kompetisi, baik anak-anak di Liga 1 atau Liga 2. Tapi mereka sekarang tidak, karena tidak ada kompetisi. Padahal mereka setelah berangkat latihan di luar, itu kembali itu tadinya langsung kompetisi. Sehingga performa dia tetap bisa dipertahankan bahkan meningkat. Pandemi COVID-19 juga membuat ajang olahraga multi-event besar seperti Pekan Olahraga Nasional dan Olimpiade yang mestinya digelar di tahun ini harus mengalami penundaan. Dampaknya, atlet-atlet pelatnas Indonesia sempat harus dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Dan demi untuk dapat menjaga kondisi mereka juga sempat diminta untuk menjalani latihan mandiri atau bahkan menjalani latihan secara virtual. Pemulangan atlet-atlet ke daerahnya masing-masing sempat dilakukan oleh pelatnas atletik, pelatnas renang, dan pelatnas panahan Indonesia. Di tengah pandemi yang belum juga mereda, kini atlet-atlet andalan Indonesia tersebut sudah kembali berkumpul dan berlatih di Jakarta dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dalam kondisi yang tidak ideal, penyesuaian program latihan pun harus dilakukan. Sebelum pandemi kan sebenarnya kita tuh latihan 2 kali sehari. Cuman kan gara-gara pandemi dan kadang lapangan dalam juga dipakai bola dan akhirnya latihan sehari itu sekali. Sisi positif yang bisa diambil dari kondisi ini adalah setidaknya atlet Indonesia yang diproyeksikan dapat meraih medali di Olimpiade Tokyo tahun depan memiliki waktu persiapan yang lebih panjang. Harapannya, tentu tradisi emas Indonesia yang di Olimpiade tahun 2016 lalu diraih oleh pasangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir dapat kembali diraih atau bahkan dilampaui. Erlangga Wisnuaji, Ricky Maulana, Jakarta.